Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Juwita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan demokrasi. Latar belakang: demokrasi di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang reformasi dan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah supremasi konstitusi dan adanya lembaga peradilan yang mampu menjaga nilai-nilai konstitusional dari kemungkinan penyimpangan kekuasaan. Untuk tujuan inilah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah ini tidak hanya menjadi pengawal konstitusi, tetapi juga benteng terakhir dalam perlindungan hak konstitusional warga negara. Kemudian ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Secara sederhananya, demokrasi ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian ada pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau yang biasa kita sebut MK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau tidak bisa diganggu-gugat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan konstitusi. MK dibentuk sebagai bagian dari sistem check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan menjaga agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini ada fungsi Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menjaga supremasi konstitusi. Artinya MK itu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada menjaga keseimbangan kekuasaan. MK juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kemudian ada menegakkan hukum dan keadilan. MK menegakkan hukum dan keadilan dengan melaksanakan sistem peradilan termasuk pengujian konstitusionalitas undang-undang. Di sini ada wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kemudian ada memutus sengketa wewenang lembaga negara, yang artinya MK memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. Kemudian ada memutus pembubaran partai politik. MK juga berhak nih memutuskan pembubaran partai politik jika partai politik tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada memutus perselisihan hasil pemilihan umum. MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian ada memutus dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Selain 5 wewenang di sini, MK juga memiliki kewenangan lain nih yang berkaitan dengan penanganan perkara konstitusi seperti pemeriksaan kelengkapan permohonan, registrasi perkara, dan pelaksanaan persidangan. Di sini ada peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan demokrasi. Yang pertama, ada penjaga konstitusi atau the guardian of the constitution. Yang artinya MK memastikan nih agar semua peraturan undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada penegak prinsip pemilu yang demokratis. Artinya dalam menangani sengketa hasil pemilu, MK memastikan bahwa proses pemilu ini berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Kemudian ada pelembagaan supremasi hukum. Di sini melalui
judicial review, MK menjamin bahwa tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negaranya. Kemudian ada penyelamat sistem demokrasi dari otoritarisme. Dalam kasus pembubaran partai politik atau pelanggaran oleh presiden, MK berfungsi sebagai pelindung demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan. Di balik wewenang Mahkamah Konstitusi, tentu saja Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki tantangan. Yang pertama itu ada intervensi politik. MK harus menjaga independensi dari pengaruh kekuatan politik. Kemudian ada keterbatasan kewenangan eksekusi putusan. MK tidak memiliki lembaga eksekutor, sehingga putusannya bergantung pada lembaga lain untuk pelaksanaannya. Kemudian kurangnya pemahaman publik. Di sini tuh kayak kesadaran masyarakat terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi itu masih rendah, sehingga partisipasi dan pengawasan publik itu belum maksimal. Kemudian ini ada contoh peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi. Di sini ada tentang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu diajukan ke MK karena dinilai cacat formil dan merugikan banyak pihak, apalagi terutama buruh. Dalam putusannya nomor 91, MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. MK memberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan, menegaskan pentingnya partisipasi publik dan prosedur legislasi yang demokratis. Meski demikian, pemerintah merespon dengan menerbitkan Perpu yang dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan MK. Contoh konkret dari kasus ini adalah gugatan yang diajukan oleh sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan YLBHI yang menyampaikan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh tidak memenuhi atas partisipasi publik yang bermakna. Mahkamah Konstitusi pun dalam putusannya menyatakan bahwa metode Omnibus Law tidak dikenal dalam tata cara pembentukan undang-undang di Indonesia, dan oleh karena itu harus diperbaiki. Ini menunjukkan MK tidak hanya menilai substansi hukum tetapi juga proses pembentukannya. Maka dari itu yang bisa saya simpulkan adalah Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia melalui fungsinya sebagai penguji undang-undang, penyelesaian sengketa, lembaga negara, dan pengawal pemilu. Tadi kasus seperti Pilpres 2019 dan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bagaimana MK menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.